Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat solihah, semoga semuanya dalam kondisi sehat di malam Sabtu ini. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Saya doakan semuanya dalam kondisi sehat. Saya doakan semuanya dalam kondisi bahagia dan Allah mudahkan semua urusan-urusan teman-teman semuanya. Amin Allahumma amin. Yang sedang sakit, semoga Allah angkat sakitnya dan Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Sehatnya insya Allah akan menambah ketaatan dan sakitnya akan membawa kesabaran dan pahala berlimpah tanpa batas. Amin. Di malam hari ini menjelang waktu istirahat, merapat sebentar ya kita. Kita insya Allah akan berbincang bersama dengan seorang tokoh inspiratif. Saya menganggap beliau sebagai guru pastinya, kemudian juga kakak, sahabat, teman diskusi yang sangat luar biasa. Selalu banyak hal-hal baru yang saya dapatkan setiap kali bertemu dan berbincang dengan beliau, baik secara online maupun offline. Dan energi beliau selalu adalah energi positif, energi kebaikan, energi semangat, energi dakwah, dengan takdir sakit yang juga Allah tetapkan buat beliau itu tidak pernah menghalangi beliau untuk berkiprah dalam dakwah Islam. Malu bahkan kalau ngelihat kegiatan beliau ya dari pagi sampai pagi lagi, Masya Allah itu kayaknya nggak pernah ada habisnya. Hari-harinya dihabiskan dengan roadshow dari kota ke kota. Dan kemudian pastinya birrul walidain kepada ibu tercinta. Luar biasa sekali ibu yang satu ini. Insya Allah kita akan segera berbincang bersama dengan Teteh Peggy Melati Sukma Khadijah. Nah, siapa yang tak kenal dia? Luar biasa. Orang yang sangat dengan sadar memilih Islam sebagai jalan hidupnya saat ini. Dan insya Allah kami akan berbincang malam ini pastinya bersama dengan sahabat-sahabat solihah semuanya tentang keberadaan satu bangunan yang insya Allah selalu diimpikan oleh semua mukmin-mukmin di muka bumi ini, yaitu masjid. Rumah Allah menjadi pusat peradaban. Ada banyak sekali kegiatan yang dilakukan di dalamnya, tidak hanya sekedar sholat fardu atau sholat Jumat atau sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, tetapi ada banyak kegiatan-kegiatan umat yang berpusat di sini. Jadi masjid kemudian menjadi poros bagi banyak aktivitas bagi umat mukmin di muka bumi ini. Dan kita akan menyimak bagaimana insight seorang Teteh Peggy Melati Sukma Khadijah tentang keberadaan masjid dan bagaimana kemudian kaitan antara masjid dengan hidayah. Jadi insya Allah tema yang akan kita angkat adalah masjid dan hidayah. Maka bismillah, saya akan segera mengundang Teteh Peggy Melati Sukma Khadijah bergabung bersama dengan kita. Yuk sebelum saya undang beliau, teman-teman boleh diinformasikan bahwa teman-teman yang lainnya juga diajak ya ikutan mumpung baru akan kita mulai, suasana baru akan mulai memanas. Dan teman-teman mohon diinformasikan kepada sahabat, orang tua, teman, bestie, circle-nya teman-teman semuanya untuk ikut bergabung di sini. Dan obrolan ini juga bisa disimak di YouTube Cinta Quran TV. Jadi yang nggak bisa ikut lewat Instagram, boleh ikuti di YouTube Cinta Quran TV. Dan jangan lupa untuk di komen, di like, di share sebanyak-banyaknya semua konten-konten kebaikan, semua konten-konten dakwah, di-share. Semoga kita semua mendapatkan pahala kebaikan di dalamnya. Amin Allahumma amin. Jarang-jarang ya Ummu Sajatnya live malam-malam. Yang bikin saya bisa live malam itu ya salah satunya Teteh Peggy Melati Sukma Khadijah. Masya Allah. Demi beliau saya mah ayo oke, kita malam-malam ngobrol, nggak apa-apa. Adik saja titipin dulu sama Abang Alif.
Alhamdulillah Abang Alifnya hari ini bisa pulang, jadi bisa dititipin adik Sajak. Bismillah, kita mulai ya. Teteh bergabung bersama dengan kita. Bismillah, bismillah, bismillah. Teteh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ini lagi. Ini sudah jelas semua suaranya. Ya? Suara Teteh jelas. Aman, jelas banget. Oh, alhamdulillah. Kok gambarnya kayak ada itu aja? Gambarnya kayak ada. Tunggu sebentar ya. Kok kayak ada apa ini namanya? Tuh, maklum gaptek sebentar ya. Kita jadi kayak ngaca-ngaca, maaf ya semuanya. Itulah Teteh, kabut, ya ada kabut nggak Umu? Kayak ada kabut nggak? Iya, betul, kayak ada kabut. Apa ya? Tunggu, apakah harus dielap pakai tisu? Faktor cahaya, iya, kayaknya faktor cahaya. Oh, cahaya, ya udah nggak apa-apa, udah pasrah cahayanya emang segini adanya. itu memang sekarang filter yang lagi trending itu ya filter kabut kayak gitu Teh, udah nggak apa-apa. Masa sih? Nggak ngerti filteran, nggak pernah pakai. Oh gitu. Terus ya teman-teman, itu percaya aja gitu. Padahal mah itu Sajen mah cuma ini ngomong asal doang. Aduh kacau deh Teteh. Aduh ya Allah. Teteh ya Robbi, ini ya merancang ketemuan dengan seorang Khadijah ini susahnya ya Allah ya. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan segera dipertemukan Allah. Amin ya Allah. Kabar ibu dulu, pengen tahu gimana kabar ibu sekarang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya orang tua kita yang masih ada dijaga Allah, yang sudah tidak ada ditenangkan, dinyamankan Allah di alam barzah. Sekarang alhamdulillah Umu, ibunda lagi mulai memasuki masa stabil lagi. Kemarin kan akhir September sampai pertengahan Oktober kan lama di rumah sakit karena kondisinya drop. Jadi Teteh juga nginap di sana sambil bolak-balik mengurus dakwah dan lain-lain. Sepulangnya dari rumah sakit ya qadarullah belum bisa ngapa-ngapain ya, 1 bulan lebih cuman di tempat tidur semuanya. Alhamdulillah November ini mulai progres lagi, sudah mulai pelan-pelan belajar lagi duduk. Alhamdulillah semuanya dari Allah baik insya Allah. Yang penting kita semuanya sabar, yang penting kita semuanya ridho, semuanya dari Allah baik insya Allah. Mudah-mudahan Umu juga di sana dengan Ustadz, dengan ibunda semuanya yang juga sedang dalam perawatan, semoga semuanya insya Allah dijaga Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ini ya mata mulai ngantuk karena udah jam 8. Ini langsung cenghar loh begitu didoakan sama Teteh. Karena Masya doanya Allah, Teteh tuh ya teman-teman padat, ringkas, jelas, tepat. Langsung Allahu Akbar. Terus ya apa yang terbaru bakal roadshow kemana lagi Teteh? Iya Masya Allah ini alhamdulillah alhamdulillah apa namanya kemarin kan agak lama keliling Indonesia Timur ya setelah mama pulang dari rumah sakit dan manja banget waktu kemarin pulang dari rumah sakit, maunya semua anak-anaknya ada di dekatnya. Jadi akhirnya tinggal di tempat adik dulu. Kita kumpul di sana rame-rame. Jadi Teteh pindah rumah juga. Nah, alhamdulillahnya karena di sana jadi ada adik ipar ya. Akhirnya diizinkan kemarin boleh keliling Indonesia Timur ya. Jadi Teteh agak lama memang keliling Indonesia Timur sampai ke pelosok-pelosok, masuk ke pulau-pulau kecil ya, naik turun speedboat dan lain sebagainya untuk betul-betul melihat bagaimana kondisi dakwah ya di pelosok-pelosok. Dan ya pasca itu sampai hari ini ya masih ini masih banyak memetakan ya
apa yang mesti kita kerjakan sama-sama bos-saudara kita di sana. Kalau pas ke Indonesia Timur, waktu itu kan ke areal Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara dan lain sebagainya lah ya. Naik-naik kapal sampai 12 jam, naik boat 7 jam, 4 jam, Masya Allah. Pokoknya Masya Allah umum, mudah-mudahan itulah apa, nanti bisa terus berkolaborasi ya untuk terus menegakkan dakwah ini. Ya kalau sekarang yang sedang masih dikerjakan safari dakwah tutup tahun ya, ke beberapa wilayah, insya Allah ke wilayah-wilayah Sulawesi dan sekitarnya. Itu sih yang masih Masya Allah, dikerjakan. Masya Allah. Teh, kabar-kabari, ajak-ajak terus apa-apa yang bisa dibantu, sekedar ngangkat-ngangkat koper, bersih-bersihin meja juga boleh teh, dikabari. Allah. Umu yang dikerjain aja udah gak ada kurang-kurangnya. Ini ya, kalau, Insya kalau Allah. lihat apa yang Teteh kerjain dibandingkan dengan apa yang kita kerjain di sini itu mah gak ada apa-apanya. Jadi kalau kita Enggak capek di lah, sini, la capeknya haula kita wala kirim quwata illa lagi. billah. Sama-sama lah insya Allah. Allah. Sama-sama terus Kalau bergerak insya Allah. Apalagi sekarang akhir tahun ya Umu, kan pasti kita ya, harus memetakan lagi strategi dakwah dan lain sebagainya tahun depan. Jadi memang akhir tahun ini dengan izin Allah karena Mama juga ditangani adik dan keluarga, bisa tinggal rame-rame dulu di tempat adik. Jadi ya Teteh berusaha keliling ya. Mudah-mudahan bisa melengkapi dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah, ya tentu Indonesia Barat ya. Beberapa titik-titik yang pelosok walaupun di Pulau Jawa, tapi kan banyak pelosok-pelosok juga ya yang kita harus, ya Teteh merasa harus datang sendiri, melihat, memandang, merasakan, jadi kita bisa lebih paham lagi apa yang kita mesti kerjakan, benar-benar ya poin-poin utama apa di tahun depan. Selain juga kalau akhir tahun, saudara-saudara kita di dunia Islam, yang 4 musim kan masuk musim dingin ya, kita mesti distribusi ya. bantuan buat Palestina, buat Syria, buat Lebanon, buat Yaman ya, dan itu juga sedang dikerjakan. Selain juga ya insya Allah Hadijati juga akan meluncurkan Iqra Institute, jadi sebuah lembaga yang memang berbasis pembelajaran berkurikulum ya, seperti pendidikan yang terstruktur lagi dalam proses menyiapkan. Ya bismillah, mudah-mudahan kita semua dijaga Allah untuk bisa terus melaksanakan amanah dakwah. Doakan sehat, lagi sering kumat juga. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah, Allahu mudah-mudahan makin Akbar kuat. ya Rabbi. Teteh, ini kita ngobrol tentang pelosok ya. Teteh udah datang ke berbagai pelosok negeri di Nusantara maupun di luar negeri. Semuanya pasti tetap di buminya Allah. Mm-mm. Dari tempat ke tempat, Teteh pasti menemukan yang namanya masjid ya. Iya. Bangunan yang insya Allah selalu, mudah-mudahan hati kita selalu terpaut di sana dan selalu rindu untuk kembali ke sana. Bagaimana kemudian Teteh melihat kelekatan antara umat dengan masjid saat ini, Teh? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Masjid itu sendiri tentunya memiliki satu ikatan yang sangat kuat ya dengan umat, dengan kita kaum muslim, karena menyadari ya, kita semua menyadari bahwa dalam sirah yang kita pelajari, riwayat Nabi dan Rasul, itu selalu ada riwayat tentang Ka'bah ya, tentang rumah batu yang memang disebut sebagai rumah ibadah yang dari masa ke masa Nabi dan Rasul ya, tempat itu dipergunakan sebagai tempat untuk beribadah, bersujud ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang melambangkan keberadaan masjid paling awal ya di muka bumi ini, karena masjid sendiri kan arti dari kata masjid itu sendiri kan sudah melambangkan tentang sujud ya, sudah melambangkan tentang sujud, sehingga umat Islam memahami bahwa masjid itu tempatnya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harapan dari umat Islam itu dimanapun mereka berada ya, mereka punya tempat untuk bersujud kepada Allah Ta'ala dalam keadaan berkumpul begitu ya. Jadi bicara tentang masjid ya mungkin seperti yang Ummu Sajat sampaikan, kita tidak hanya bicara tentang suatu tempat
yang digunakan oleh umat Islam untuk melaksanakan ibadahnya kepada Allah, tapi ada makna berkumpul gitu di sana. Sebab kalau soal sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwa di seluruh muka bumi ini semuanya bisa menjadi masjid kan bagi kita. Dimanapun kita berada, kita diperintahkan menegakkan sholat, sepanjang tempat itu tidak terdapat najis ya, ya seluruh tempat, seluruh tanah di muka bumi ini bisa menjadi masjidnya kita. Dengan makna supaya kita tidak meninggalkan sholat, kan begitu ya Umu. Tapi melaksanakan sholat sendiri ya, atau di lokasi-lokasi mana yang tersebar dan menyebar itu apa ya, kebersamaan untuk berkumpulnya itu mungkin tidak sedekat dan sekuat ketika memang tempatnya ada gitu ya. Nah dalam hal ini tentu tempatnya itu adalah masjid, apalagi di masjid itu aktivitas sholatnya pun umumnya dilakukan secara berjamaah, sehingga potensi untuk mendapatkan ganjaran yang berlipat-lipat juga lebih besar ya. Dan dari pengalaman Teteh berkeliling ke berbagai wilayah di Indonesia termasuk pelosok, bahkan di luar negeri, bahkan di negeri-negeri yang basisnya non-Islam begitu ya, memang masyarakat Muslim itu selalu bahu membahu ya untuk bisa punya masjid. Ya memang sebagian disebutnya sebagai Islamic Center ya, atau Islamic Community Center, karena mungkin kalau negerinya itu basis utamanya non-Muslim dan Muslimnya hanya sekitar 0,3%, ya tidak seluruh lokasi atau tidak seluruh pengajuan izin itu bisa di-approve dalam judul masjid begitu ya, sehingga terbentuk menjadi Islamic Community Center atau Islamic Center. Tapi alhamdulillah kemanapun Teteh diizinkan Allah berkeliling sampai hari ini, mungkin dalam dakwah kalau luar negeri mungkin sekitar 21 atau 22 negara yang sudah dijalani, ya selalu ketika bertemu komunitas Muslim ya perjuangannya itu ya selalu ingin punya community center ya, Islamic Community Center, atau ya perizinan masjid kalau memang lokasi yang yang didapatkan itu masuk dalam kategori lokasi yang boleh mendirikan rumah ibadah ya. Dan ini betul-betul fight ya para Muslim di berbagai wilayah negara, sehingga kalau kita pergi kemana-kemana termasuk negara-negara yang berbasis non-Islam itu ya selalu ada rumah-rumah ibadah atau Islamic Center yang misalnya yang bekerja keras membangunnya tuh komunitas Muslim Bangladesh misalnya, komunitas Muslim Turki, komunitas Muslim Indonesia. Tapi ya inilah bagaimana Teteh melihat ya bahwa perjuangan umat untuk bisa memiliki masjid sebagai center, sebagai tempat berkumpul, yaitu memang menjadi suatu kesatuan ya dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di pelosok-pelosok Indonesia, aduh Masya Allah ya, dalam safari dakwah Indonesia Timur ke berbagai pulau, salah satunya kan ke wilayah Maluku Utara ya, ke pulau seperti Ternate, Tidore, Sofifi, Tobelo, Halmahera Barat ya. Nah itu bahkan ada komunitas yang basis pekerjaannya itu nelayan, karena memang itu kepulauan ya Indonesia Timur, dan dari pekerjaan kenelayanannya ini semua itu betul-betul satu kampung itu selalu mengumpulkan hasil-hasil uang dari pekerjaannya sampai bisa bangun masjid, dan masjidnya itu Masya Allah ya megah, jadi bangunan yang termegah ya di kampung itu yang luar biasa mempesona dengan kemegahannya ya masjid. Dan mereka menjadikan masjid itu bukan hanya sebagai sarana betul-betul beribadah, tapi mereka gunakan juga sebagai basis usaha ya, pengelolaan ekonomi keumatan, kemudian juga sentra pembelajaran Al-Quran, dari mulai menghafal sampai pendidikan ilmu-ilmu Quran, selain juga majelis-majelis itu disentrakan di situ. Dan Masya Allahnya lagi, kepala nelayan di wilayah tersebut ya, ketika Teteh datang ke sana dan kemudian kita bermajelis dan berkumpul, itu bicaranya tuh sampai bisa bahasa Inggris dan bisa bahasa Arab juga ya. Dan itu karena hasil dari
apa aktivitas di masjid, ada pembelajaran bahasa Inggris, ada pembelajaran, ya itu disentrakannya tuh di masjid ya, dan itu apa relatif wilayah yang bagi kita yang hidup di Indonesia Barat itu kan wilayah yang jauh ya, yang kita rasa sebagai jauh gitu. Indonesia yang paling ujung, mana di ujungnya juga masih naik turun speedboat lagi gitu, masih naik mobil lagi. Aduh, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Ya kira-kira itu sih kalau sharing tentang masjid. Oh ya, satu lagi yang luar biasa juga ketika perjalanan safari dakwah Amerika Serikat ya, sampai salah satunya itu kan menjadi salah satu judul dari buku Teteh ya. Ku Ketuk Langit dari Kota Judi Menjejak Amerika, itu seri safari dakwah Teteh keliling dunia ya. Itu kenapa sampai jadi judul salah satu buku Teteh, karena memang ada perasaan yang terpesona ya ketika menjejakkan kaki itu kan mengetuk langit dari Kota Judi ya, yang Las Vegas sebetulnya yang kita pahami sebagai apa, tempat hiburannya dunia tuh mungkin terpusatnya di sana, dan kita kenali sebagai kota judi kan memang ya. Judi, hiburan malam ya, pokoknya semua identik dengan keriaan duniawi, yang ketika Teteh punya jadwal keliling Amerika yang memang sebelum pandemi itu dilaksanakan hampir setiap tahun ya, itu sempat nggak kepikir gitu, ngapain ya ke Las Vegas gitu ya, karena nanti di sana ngapain ya, di mana gitu ya mesti aktivitasnya ya. Kemudian mencari kontak di sana dan menanyakan kepada beberapa saudara-saudara kita Muslim Indonesia yang ada di sana, dan ya mereka semangati untuk datang aja teh dulu, nanti lihat, dan ternyata Masya Allah ya, bahkan di Las Vegas pun masyarakat Muslimnya itu punya 4 masjid besar ya, yang betul-betul memang dibangun dengan bahu membahu ya, walaupun belum ada masjid yang dibangun oleh Muslim Indonesia ya, tapi masjid di sana tapi ada yang Teteh datangi, bisa lihat aja tuh 4, dan salah satunya tuh besar dan menjadi sentra aktivitas juga, termasuk aktivitas sosial, kasih makanan gratis ya setiap weekend, terus kemudian sebulan sekali selalu ada bazar amal ya. Ya pokoknya betul-betul jadi sentra, dan itu terbuka untuk umum, jadi Muslim non Muslim kalau mereka butuh bantuan ke masjid ya. Ya inilah syiar kan, jadi masjid menjadi tempat kita bersujud kepada Allah, tapi juga menjadi sentra kita untuk melakukan syiar dalam berbagainya, termasuk tempat kita berkumpul, ya dilambangkan dengan sholat berjamaah, tapi sebetulnya berkumpul dan berjamaah yang betul-betul untuk mengurusi urusan umat gitu ya, dan itu bisa dilakukan di masjid. Yang jangan perintah pertamanya Allah Ta'ala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah dari Makkah ke Madinah itu kan membangun masjid, makanya kita kenal Masjid Kuba ya, dalam posisi sebelum memasuki Madinah, karena memang itu perintah Allah kan ya. Masya Allah, itu sih insight-nya tentang kembali ke masjid. Masya Allah. Iya, 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 iya. Ternyata masih insya Allah masih tinggi ya, masih tinggi, dan insya Allah akan selalu tinggi kerinduan terhadap umat, terhadap masjid ya. Sehingga walaupun di daerah Karena pelosok tetap bersemangat untuk mendirikan lambang juga rumah-rumah Allah ya Teteh. Iya, juga bagi kita umat Islam ya rumah ibadahnya kan ya masjid ya. Apalagi kita punya Masjidil Haram, kita punya Masjid Nabawi, kita punya Masjidil Aqsa ya, yang Allah sebut di dalam Al-Quran, dan tentu juga Masjid Quba ya. Ya itu lambang lambang basis berkumpulnya umat Islam itu ya memang masjid kan ya. Jadi ya Masya Allah ya, dimanapun dan kemanapun kaki ini dilangkahkan oleh Allah, ya memang selalu di mana ada Muslim pasti di sana ada perjuangan untuk membangun masjid, pasti. Bahkan di pelosok Teteh di Papua Barat itu, di Pulau Kalobo itu ya masyarakat itu ya walaupun pulaunya kecil, pagi sampai sore nggak ada listrik ya, kita baru dapat listrik itu malam ya. Tapi mereka punya masjid ya, sudah bertahun-tahun kondisi masjidnya masih belum tambal sana tambal sini gitu. Tapi ya masyarakat itu fight untuk bisa punya masjid.
masjid ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya Allah, teman-teman, malu kita dengan saudara-saudara kita yang ada di pelosok negeri ini ya, yang mereka harus apa namanya mengeluarkan kocek lebih dalam untuk membeli bahan-bahan bangunan supaya masjid mereka bisa berdiri dengan layak ya. Kita di sini kayaknya hampir 500 meter masjid, 500 meter masjid. Tapi sayang kalau misalnya masjidnya kemudian kita biarkan hanya digunakan untuk sholat 5 waktu saja atau sholat Jumat saja. Selebihnya dibiarkan lengang. Maka itulah kenapa kemudian di setiap masjid itu ada yang namanya DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Namanya juga kemakmuran ya. Jadi harusnya tugasnya adalah memakmurkan masjid. Bukan malah bikin masjid itu jadi sepi dari aktivitas umat. Jadi tadi menarik apa yang Teteh sampaikan ya, bahwa salah satu masjid yang ada di daerah Maluku itu tidak hanya digunakan sebagai tempat sholat saja, tapi juga untuk pengembangan ekonomi umat, kemudian juga sentra pembelajaran Quran, Teteh sampaikan tadi. Memang seperti itulah fungsi masjid sesungguhnya ya, teman-teman, menjadi poros bagi seluruh aktivitas masyarakat. Ya, masjid itu mestinya tidak dijadikan tempat yang sakral, yang hanya boleh didatangi 5 kali sehari, kemudian ditambah dengan 1 kali seminggu sekali gitu ya, bukan, tetapi seharusnya banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sana, termasuk bagaimana kemudian juga masjid itu menjadi tempat yang menarik bagi umat-umat non-Muslim, bagi para non-Muslim untuk juga bisa datang ke sana. Nah ini teh terkait dengan ketertarikan dari orang-orang non-Muslim untuk tahu lebih dalam tentang Islam. Biasanya kan mereka datang ke masjid ya, apalagi kalau misalnya di luar negeri ya Teh ya. Biasanya tempat pertama yang akan mereka datangi untuk menjawab keingintahuannya mereka tentang Islam tuh apa sih sebetulnya, gimana sih ajarannya dan lain sebagainya, itu adalah di masjid ya Teh. Nah sepanjang perjalanannya Teteh melangkahkan kaki di berbagai belahan bumi Allah, bagaimana kemudian Teteh juga melihat masjid ini bisa menjadi apa ya, menjadi sentra hidayah bagi umat. Ya, ya. Jadi mungkin kalau kita bicara tentang bicara tentang bagaimana umat lainnya ya yang berbeda akidah, kemudian dia bisa mendapatkan informasi atau mendapatkan jawaban dari keingintahuannya tentang Islam, khususnya di luar negeri ya, khususnya di luar negeri, memang biasanya mereka datang ke masjid, dan masjid itu memang ya tadi yang tadi Teteh sampaikan ya, dia bisa berkedudukan dengan izin sebagai masjid, tapi kemudian dia punya kayak office centernya. Kalau gedung sih kita bilangnya kayak customer centernya gitu ya. Nah, di masjid di luar negeri itu, kalau dia kedudukan izinnya sebagai masjid, ya dia akan punya ruang-ruang khusus juga yang didudukan sebagai kayak reception gitu ya. Reception untuk community, sehingga kalau misalkan ada yang non-muslim berbeda akidah tapi dia butuh informasi di apa, nah dia akan ke site yang itu gitu ya, dia akan ke area yang itu yang memang disediakan untuk siapa saja yang bisa datang, termasuk ketika ada aktivitas sosial, sediakan makanan, pakaian, jaket, musim dingin dan lain-lain seperti itu biasanya ya kalau kita di Indonesia nyebutnya kayak aulanya gitu ya, kayak aulanya di area masjid tersebut. Beda lagi kalau memang izinnya adalah Islamic Center atau Community Center, ya itu biasanya harus ada library-nya, ada tamannya ya, bahkan juga biasanya ada tempat untuk olahraga dan lain sebagainya, ada kantinnya, termasuk juga ada area buat ibadah tentu saja, ada aula kecilnya. Nah yang seperti ini biasanya memang lebih mengundang lagi ya, undang lagi kedatangan mereka yang memang berbeda akidah, karena mereka bisa mendapatkan akses kepada keperluan-keperluannya juga seperti kantin ya, misalnya ke taman dan lain sebagainya, tapi sekaligus mereka melihat bahwa penataan atau orang yang menerima, yang mendampingi, ya itu adalah saudara-saudara muslim kita ya. Kalau laki-laki ketemunya dengan ikhwan, kalau perempuan ketemunya dengan akhwat ya. Jadi memang yang Umu sampaikan bahwa potensi masjid itu sendiri bukan hanya sebagai
tempat ibadah bagi umat Islamnya, tapi dia menjadi sentra informasi, menjadi sentra komunikasi ya, menyampaikan tentang agama Allah bagi sesiapa yang mau mengetahuinya. Kalau yang sesama Muslim, tentu dia bisa datang kepada kajian, dia bisa ikut kelas-kelas yang diadakan oleh masjid. Tapi kalau yang non, biasanya kan ya mungkin sifat komunikasinya tuh buat mereka keingintahuan gitu ya, sehingga perlu jawaban. Atau kadang-kadang mereka datang itu untuk melihat, ya karena mungkin era sekarang ini Islamofobia juga tinggi. Jadi mereka tuh kepingin tahu di dalam masjid tuh emang ngapain sih gitu ya orang Islam itu. Jadi ada masjid-masjid di luar yang memang pada hari-hari tertentu atau weekend itu mereka kayak open for public gitu. Di luar jam sholat, lalu kemudian ada anak-anak muda yang memang sudah ditarbiyah ya, dan penampilannya juga penampilan yang rileks ya, ya tentu kalau perempuan bertutup aurat, tapi memang anak-anak muda yang good looking, yang rileks-rileks lah kesannya gitu ya, mereka lah yang ditugaskan jadi kayak ambasador-ambasador, mereka yang sediakan makanan, minuman, mereka yang dampingi tur de masjid gitu ya, sambil mereka yang menjawab tentang apa yang ditanyakan. Jadi memang masjidnya tuh dibuka pada jam yang memang bukan jam sholat dan hanya hari tertentu. Dari situ mungkin ketertarikan ya dari mereka yang non, sehingga kemudian ingin lebih jauh lagi mengetahui, atau ada tensi yang menurun ya, tensi ketegangan atas pandangan-pandangan kepada umat Islam yang di era sekarang ini banyak dicitrakan sebagai keras, galak, kuno, konvensional, radikal, ekstremis, dan lain sebagainya. Hal itu tensinya jadi jauh berkurang, apalagi karena mereka berinteraksinya dengan anak-anak muda yang ketika ngobrol, ternyata kok rileks-rileks aja nih gitu ya, anak-anak muda muslim-muslim ini gitu. Nah, hal-hal itu memang Teteh dapati ya pada aktivitas-aktivitas masjid atau Islamic Center yang ada di luar negeri, sehingga memang potensi tentang hidayah atau ya tentu hidayah adalah haknya Allah Ta'ala, tapi ada wasilah kan ya, ada perantara tersebut yang tentu saja perantaranya itu Allah letakkan di muka bumi ini ya, diantaranya usaha kita ya di dalam memakmurkan masjid sebagai juga sentra komunikasi dan informasi tentang keberadaan Islam itu. Dan Teteh rasa yang seperti ini juga harus mulai diambil perannya oleh masjid-masjid yang ada di Indonesia, yang mana sebagian ya guru-guru kita yang betul-betul juga mengelola lagi gerakan kembali ke masjid itu kan menerapkan ya saat ini misalnya seperti Masjid Jogokarian begitu ya, misalnya seperti Masjidnya Munzalan ya di Pontianak, Jogokarian di Jogja, Sunda Kelapa di Jakarta ya, dan ya masjid-masjid lainnya lah, Masya Allah ya. Sekarang banyak masjid yang kemudian dikelola dengan konsep juga sebagai sentra activity dan sentra informasi tentang Islam. Nah ini yang mungkin peran yang mesti dikembang luaskan kembali ya tentang masjid, mengingat pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memang begitu kan kedudukannya. Bahkan para musafir yang bukan muslim, kalau mereka butuh istirahat ya kan, mereka butuh dibantu makanan dan lain sebagainya, ya itu kaum muslim yang ada di masjid pun bisa menjadi wasilah ya untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Akan sangat menyenangkan kalau kita misalnya seperti di Australia, mungkin Ustadz juga pernah ke sana. Beberapa masjid di Sydney itu mereka punya lapangan olahraga gitu kan ya, mereka punya library yang besar gitu ya, mereka punya taman-taman yang menarik, sentra bermain buat anak-anak ya, ada pokoknya macam-macam deh ya, macam-macamnya, termasuk yaitu information center, kadang punya area untuk aktivitas panggung dan lain sebagainya ya, ya Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini yang ya tentu hal ini bisa dilakukan mungkin dimulai dari masjid-masjid yang berada di basis-basis kota besar, karena tentu kalau pelosok seperti yang tadi Teteh sampaikan, yang sampaikan untuk bawa kebutuhan bahan bangunan, material dan segala macam aja itu sudah
luar biasa ya perjalanannya dan seterusnya. Tapi anyway dalam perjalanan Indonesia Timur kemarin sampai ke pelosok manapun ya, Teteh juga sempat ke Pulau Talaut dan lain-lain kayak gitu ya. Dari Manado kita naik kapal 12 jam kayak gitu. Oh, Di sana juga Islamnya minoritas, tapi begitu sampai di sana, ya Masya Allah masjid besar tuh ada ya, selain tentu karena ada, biar bagaimana kan ada pemerintah ya yang memfasilitasi, tapi ya pertumbuhan, perkembangan, penjagaan, pemeliharaannya itu ya pasti kan masyarakat muslimnya gitu kan yang turun tangan ya. Kalau enggak ya enggak mungkin lah masjid itu bisa berkembang. Dan Masya Allah ya, membanggakan, mengharukan, dan sekaligus menjadi harapan bahwa masjid itu bisa kembali menjadi sentra-sentra aktivitas dan menjadi wasilah untuk hidayah ya, untuk uh, apa yang dibutuhkan ya oleh seorang manusia, apakah dia sudah seorang muslim ataukah yang belum muslim, tapi kemudian interaksi dengan petunjuk Allah Ta'ala melalui wasilah masjid ya, kira-kira begitu. ya, Masya Allah. Tapi teh bagi sebagian orang ini kayaknya masjid itu jadi tempat yang apa ya, menakutkan untuk didatangi gitu teh. Jadi ada masjid-masjid yang ada masjid yang dianggap kurang friendly ya, baik terhadap anak-anak gitu ya. Ada beberapa masjid yang melarang anak-anak kecil masuk. Kemudian ada juga masjid yang itu tadi ya hanya dibuka di waktu-waktu sholat saja gitu. Sehingga kemelekatan atau kedekatan umat terhadap masjid juga sekarang ini ada yang turun gitu ya. Nggak cuma di pelosok, tapi juga kita dapati itu ada di masjid-masjid besar gitu. Nah, bagaimana seharusnya pihak apa Iya. ya, pihak DKM ya, mudah-mudahan di sini ada juga istri-istri dari para pengurus DKM gitu ya, yang juga insya Allah bisa mendapatkan insight gitu. Bagaimana seharusnya apa pihak kemakmuran masjid ini bersikap gitu berdasarkan apa yang Teteh sudah jalani dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya, supaya masjid ini jadi tempat yang user friendly lah ya buat semua pihak gitu, anak-anak, manula, orang-orang yang baru berhijrah atau baru mau mengenal Islam, itu semuanya merasa dekat dengan masjid gitu. Jadi bukan sesuatu yang angker, malah selalu dirindukan. Dan saya ingat satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan bahwa nanti akan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Salah satunya adalah pemuda-pemudi yang hatinya itu selalu terpaut pada masjid. Itu kan berarti kan kita berarti kan kita harus menyiapkan generasi-generasi yang mereka selalu rindu untuk tidak sekedar hanya datang, tetapi kemudian juga menjadikan masjid itu sebagai ruh dalam kehidupannya. Nah itu apa tuh rahasianya bisa bikin pemuda-pemudi kita hatinya tuh selalu ada di masjid, pengen ke masjid, memakmurkan masjid? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya sih kalau kita mengacu kepada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memang pengelolaan masjid itu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ditempatkan bukan sepenuhnya hanya untuk tempat sholat saja, tapi memang difungsikan untuk aktivitas kaum muslim. Artinya ada kesadaran dalam hal perencanaan dan pengelolaan terhadap masjid itu sendiri dengan didudukan sebagai umat, sehingga nanti wujud dari penataan masjid itu sendiri secara fisik tentu harus dikompatibelkan dengan hakikat dasar masjid sebagai sentra dari aktivitas umat gitu ya. Akan menjadi sulit memang ketika misalnya hari ini masjid itu fungsi atau kedudukannya dibatasi sebagai mata atau tempat ibadah semata, karena pasti akan berpengaruh kepada tata kelola manajerialnya, kan seperti itu ya. Oleh karenanya, yang tadi Teteh sampaikan tentang beberapa masjid di luar negeri, termasuk juga beberapa masjid di Indonesia ya, yang sudah
kembali lagi menerapkan konsep masjid sebagai sentral dari aktivitas umat, maka tata kelola baik secara ruang, aktivitas ya, dan juga pengaturan-pengaturan bagi masjid itu sendiri sudah mengacu kepada masjid sebagai sentra aktivitas umat, sehingga pada tipologi masjid-masjid yang seperti ini akhirnya tidak lagi ada larangan, misalnya anak kecil tidak boleh dibawa, karena beberapa masjid termasuk di Jakarta ya, misalnya ada, astagfirullah Tete jadi lupa namanya, tapi ada di sekitar Jakarta Timur ya, astagfirullah, ada sih catatannya, Tete sempat catat nama masjidnya. Jadi sampai mereka menyediakan ruang untuk apa itu Umu yang kayak daycare buat anak-anak gitu ya. Itu melekat di masjidnya ya, melekat dan sedia daycare-nya. Terus kemudian di sisi sebelah kanannya taman dengan tempat bermain anak gitu ya. Di dalam masjidnya sendiri tata ruangnya itu ruang masjid untuk sholat, tapi kemudian ada ruang-ruang kecilnya gitu ya untuk aktivitas kemuslimahan. Bahkan nggak tahu nih Umu sudah sempat belum, di Balikpapan itu kan ada masjid yang di dalam area masjidnya sendiri di sebelah kiri dan kanannya itu ada ruang-ruang untuk unit usaha, bahkan ada salon muslimah gitu ya, ada bakery kayak gitu ya. Nah ini kan ini makanya jadi yang harus kita lakukan bersama dan tidak pernah lelah itu memang selalu kan kita harus kembali kepada hakikat yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan hakikatnya masjid yang dicontohkan oleh beliau memang sentra aktivitas umat, sehingga konsep pengelolaan masjid kan mesti kembali lagi ke situ. Nanti itu akan berdampak kepada tata ruangnya, tata aktivitasnya, termasuk kepemudaan ya. Bagaimana pemuda-pemudi kemudian menjadi ingin bolak-balik ke masjid karena masjid menyediakan peluang pada pemuda dan pemudinya untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas dakwah yang lebih kreatif ya. Kalau di masjidnya itu ruangnya ada misalnya seperti aula atau kayak di library dan seterusnya, itu kan akan menjadi pemancing bagi generasi yang lebih muda lagi untuk mau beraktivitas di masjid. Ini memang masih menjadi PR, tapi kan mesti dikerjakan. Begitu ya. Apa namanya? Anak kecil kalau nggak boleh dibawa ke masjid, bagaimana kita mendidik anak-anak untuk mengenal masjidnya? Walaupun di sisi lain Teteh juga suka mengingatkan kepada jamaah tanggung jawab di masjid gitu ya, sehingga jangan sampai masjidnya memang sudah bahkan balita atau masih bayi gitu, kalau ibunya mau majelis, mau beraktivitas di masjid boleh dibawa. Tapi kan orang tua juga tetap punya tanggung jawab kan untuk mendidik anak-anaknya mengerti adab di masjid. Jadi jangan sampai juga ketika ulama kita lagi bicara anaknya guling-gulingan di depan, di karpet guling-gulingan, atau berantem terus sama ibunya didiemin aja padahal guru-guru kita lagi bicara, lagi ngajar. Nah, ini kan juga mesti diperhatikan oleh semuanya, sehingga yang ideal memang ya sebagai salah satu contoh tadi ya, masjid yang menyediakan daycare ya, yang menyediakan taman bermain untuk anak gitu. Ya inilah bagaimana kita kemudian memikirkan tentang pengelolaan masjid. Atau momentum-momentum tertentu, misalnya dibuka untuk family setiap weekend, dicanangkan kegiatan-kegiatannya setiap weekend ya. Di weekend itu kalau ada tamannya, ada halamannya, maka ada bazar keluarga, misalnya kayak gitu ya. Jadi ada kesempatan juga membawa anak-anak untuk datang di waktu-waktu tertentu. Barangkali kalau weekdays-nya, kalau memang masjidnya belum berkonsep punya daycare, belum berkonsep yang menyeluruh, mungkin agak riskan, mungkin ada kajian-kajian yang sifatnya juga serius, DKM-nya khawatir kayak tadi, balitanya guling-gulingan di lantai. Kan ya begitu ya, mungkin Umu juga merasakan misalnya
ada screen, ada presentasi, kemudian ada proyektor. Anak kecil tuh kan suka tertarik ya dengan cahaya. Kemudian dia jalan, proyektornya dia mainin. Inilah sudah langsung presentasinya terganggu-ganggu. Nah, kadang ada ibunya yang tanggap, tapi ada juga yang ibunya duduknya di pojok sana, anaknya jalan ke tempat proyektor, jaraknya jauh. Jadi dia juga diam aja, cuma nah, shh, 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 gitu. Akhirnya semua jadi terganggu. Nah, ini dia sih yang Teteh juga selalu ingatkan ya, masjid sebaiknya membuka masjidnya untuk anak-anak karena kita harus mendidik generasi akrab dengan masjid, tapi orang tua juga mesti mengerti bagaimana menjaga anaknya di dalam masjid sehingga anak-anak juga mengerti adabnya berada di dalam masjid. Ya kira-kira seperti itu sih Umu. Wallahu a'lam Iya, iya, bishawab. iya, 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 iya. Aduh, Beberapa Umu juga statement Teteh yang terakhir punya deh kayaknya, pengalaman begitu juga deh. ya Allah. Yang hasil kita lagi presentasi, presentasinya buyar, proyektornya dimainin. Kadang pernah proyektornya terguling. Aduh, Allah, astagfirullahaladzim. Allah, Allah, Allah. Saya pengen ngomong teman-teman, tapi udah diwakili sama Teteh ya semuanya ya, isi hati ya. Allah Akbar, benar. Tapi benar kok, Teteh, teman-teman juga ya. Jadi kalau kita mau dekatkan anak-anak kita pada masjid, membuat mereka jadi pemuda-pemuda yang nanti akan senang, tidak hanya senang ke masjid di waktu sholat saya, tapi betul-betul memakmurkan masjid, itu memang orang tuanya juga punya peran besar di situ gitu. Jadi kita juga sebelum berangkat udah ngebrief anak-anak kita, bagaimana kemudian mereka harus bersikap ketika mereka ada di masjid. Sebetulnya nggak cuma ada di masjid ya, tapi dimanapun mereka berada itu kan ada adabnya ya. Di rumah aja tuh mereka ada adabnya. Tempat yang mungkin mereka anggap nggak punya rules, itu tuh ada aturannya. Dimanapun di muka bumi ini ya, karena ini adalah buminya Allah, semuanya ada aturannya. Jadi bukan cuma di masjid, mereka ke mall, mereka punya aturan, mereka ke rumah neneknya, mereka punya aturan, mereka di rumah, mereka ada aturan. Iya. Mereka tidur, mereka punya aturan, mereka di sekolah, mereka punya aturan. Jadi nggak ada tempat di muka bumi ini yang mereka nggak ada rules buat kita semua gitu ya. Kadang-kadang kita merasa bahwa rules itu hanya ada di masjid gitu, padahal enggak. Sehingga Iya. kita hanya menutup aurat di masjid, sepulangnya kita membuka aurat kita lagi karena kita merasa di luar masjid nggak ada aturannya. Aturannya ya aturan yang kita bikin sendiri, padahal dimanapun di muka bumi ini selama ini adalah bumi miliknya Allah, maka Allah. semuanya terikat kepada aturan Allah, harusnya kayak gitu ya. Nah, Teteh menarik Iya, ini Umu. ketika Teteh sampaikan tadi bahwa kalau apa ya, jadi kebayang gitu sama kita betapa nggak akan pernah matinya kegiatan yang ada di masjid ketika betul-betul masjid itu difungsikan sebagai poros dari semua kegiatan umat ya. Bisa dibilang masjid itu nanti akan hidup 24 jam. Ada satu masjid yang pernah saya datangi bersama dengan Ustadz Fatih waktu itu, dekat di daerah Cibubur saja gitu ya. Jadi pernah kami ada kesempatan saya menemani beliau untuk mengisi kajian di situ gitu ya. Malam-malam kajiannya kebetulan kajian anak muda, dibuat di konsep sangat menarik ya. Dan di situ saya melihat gitu, Masya Allah, ini masjidnya benar-benar jadi pusat kegiatan umat. Kayak yang Teteh bilang tadi, ada bakery-nya, kemudian ada martnya, kemudian juga ternyata di bagian atas itu ada pesantren untuk anak-anak yatim ya, itu disiapkan juga di bagian atas. Ya, Terus juga betul ada kliniknya di situ gitu. Wah, Masya Allah, ini masjid yang hidup ya. Dan yang kebayang sama saya teman-teman waktu itu adalah betapa beruntungnya mereka-mereka yang sudah mewakafkan hartanya untuk pendirian masjid ini. Karena masjidnya tidak hanya hidup hanya di 5 waktu saja, tetapi dia hidup 24 jam. Jadi saya itu yang kebayang di kepala saya, ya Allah Rabbi, betapa beruntungnya orang-orang yang sudah para wakif-wakif ini, karena mereka akan punya saldo yang akan terus nambah tiap detik. Dan mereka, istilah kata, mereka cuma duduk santuy ya, itu pahalanya akan ngalir terus buat mereka. Tapi ketika mereka sudah tidak ada, pahalanya akan terus mengalir buat mereka. Bukan cuma pahala ketika orang sholatnya, tapi ketika ada yang sakit datang ke kliniknya, ketika mereka memanfaatkan martnya, ketika anak-anak yatim tidur di sana, ketika para manula berteduh di sana gitu ya, itu semuanya mereka akan dapatkan pahalanya gitu. Dan ternyata tidak hanya di pelosok-pelosok negeri kita saja, tapi juga ada tempat di kota-kota besar yang saat ini juga masih
memerlukan apa namanya support kita gitu ya, bukan salah sih, bukan memerlukan support kita memerlukan lokasi di mana masih ada peluang amal soleh buat kita, tepatnya kayak gitu ya, karena masjid tidak membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan masjid. Maka harusnya kita mencari mana lagi nih, mana lagi yang perlu dibantu, mana lagi nih yang bisa saya support gitu ya. Tanah-tanah kosong yang insya Allah di atasnya akan berdiri masjid. Dan salah satunya, insya Allah masjid yang akan menjadi pusat aktivitas umat yang akan didirikan, itu salah satunya ada di daerah Cigombong, yaitu di Quranic Ekoland namanya teman-teman. Di daerah Cigombong itu perbatasan antara Bogor dengan Sukabumi. Keluar dari exit Cigombong kira-kira cuma sekitar 15 menit kita sudah akan menemukan satu lokasi namanya KEL, Quranic Ekoland. Nah, yang menurut saya yang paling pantas untuk bicara lebih banyak tentang Quranic Ekoland ini ya cuma seorang Teteh Khadijah Peggy Melati Sukma. Cerita dong tentang tanah ini dan kemudian apa namanya rencana masjid yang akan didirikan di atasnya. Iya, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan 2023 ini gerakan kita bisa semakin konsisten dan kemudian Allah menolong ya. Ada progres yang akan dilakukan bersama oleh Teteh dengan Ustadz Fan juga lembaga kami Khadijati Foundation dan juga Cinta Quran Foundation. Semoga di 2023 ini Allah merahmati, memudahkan jalannya, menunjukkan caranya. Karena kasih yang tadi Sajjad sampaikan dan mungkin beberapa waktu lalu juga kawan-kawan menyimak ya, menyaksikan lewat informasi sosial media dari kami-kami ini bahwa memang Teteh dan keluarga mewakafkan tanah dan bangunan ya yang kami miliki yang adalah rumah keluarga, tapi sebagian besarnya juga merupakan tadinya guest house yang syariah begitu ya, nilai-nilai syariah di dalam menerima tamu, melaksanakan aktivitas di sana dan tergelar di tanah sekitar 1 hektar di lokasi yang memang sangat strategis karena sekarang sudah ada jalan tol ya yang menembus antara Jakarta Sukabumi yang salah satu pintu utamanya keluarnya ya di sini ya di titik Cigombong yang jaraknya mungkin hanya 10-15 menit dari tanah yang kami wakafkan. Nah, tanah itu sendiri atau tanah dan bangunan tersebut memang peninggalan dari ayahanda tercinta ya yang sudah dipanggil Allah Ta'ala setelah kami merawatnya bertahun-tahun karena mengalami rezeki dari Allah, kondisi sakit yang berat. Sebelum menutup mata memang salah satu yang diakatkan oleh beliau adalah wakaf ya dari harta apapun yang beliau miliki. Nah sehingga Teteh dengan keluarga menitipkan wakafnya kepada Cinta Quran Foundation. Selain juga memang ada areal yang tanah yang memang harus dibebaskan ya untuk lebih lagi memperluas kemanfaatannya kalau lahannya juga semakin luas ya. Nah ini semuanya dalam proses dan dalam proses ini niatnya yang pertama kali ingin dibangun di titik tersebut adalah masjidnya karena memang Cinta Quran Foundation punya konsep untuk mendirikan Quranic Ekoland semacam lokasi bisa healing kalau zaman sekarang healing ya tapi berbasis Quran ya. Kalau zaman sekarang apa-apa disebutnya healing gitu ya kalau kita pikir dulu sama Quran ya. Makanya sarana healingnya yang disiapkan juga disebutnya Quranic Ekoland. Dia kembali ke alam tapi berbasis Quran dan insya Allah sarananya lengkap termasuk sentranya adalah masjid sehingga tempat ini tidak hanya kemudian bisa diakses oleh kaum muslim beserta keluarganya yang datang, tapi juga bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Sebab ketika orang tua Teteh masih hidup, ketika ibunda juga masih aktif, bukan dalam keadaan sakit seperti hari ini, mereka berdua memang tinggal di sana dan betul-betul berinteraksi hidup bersama masyarakat gitu ya. Mengelola sawah sama-sama,
mengelola ternak sama-sama ya, bikin aktivitas kemasyarakatan, pokoknya selalu hidup di tengah masyarakat. Jadi harapannya tempat ini kemudian ke depannya pun tetap mendatangkan manfaat untuk masyarakat, maka konsep masjidnya memang harus jadi masjid yang bisa menjadi pusat aktivitas umat ya, sehingga dia mendatangkan dampak juga kepada masyarakat di sekitar, masyarakat punya masjid besar, masyarakat misalnya punya tempat bagi mereka untuk belajar ya. Belajarnya kan tentu sudah pasti tentang ilmu agama, tapi kita berharap kita bisa memberikan pembelajaran-pembelajaran atau pelatihan-pelatihan keahlian ya. Kemudian nanti kita bisa punya sistem seperti Baitul Mal ya di sana. Masyarakat juga nanti bisa mengelola unit usaha kecil dengan didampingi oleh aktivis masjid. Masya Allah ya, harapannya Teteh dan juga keluarga besar Cinta Quran bisa menjadikan Quranic Equivalent ini sentralnya berada di masjidnya, dan masjid itu memang menjadi semacam pengelola ya dari Ekolen ini. Masya Allah ya, karena masjid kan boleh punya aktivitas keumatan. Nah, aktivitas keumatannya itu diimplementasikan dalam bentuk Ekolen ini. Ya, mudah-mudahan seperti itu bisa terlaksana, tapi tidak mungkin terlaksana kalau tidak ada dukungan umat ya, karena ini wakaf, tentu pembangunannya juga harus dengan wakaf, dan nanti kalau misalkan berlanjut lagi ini pembebasan tanah juga mesti dengan wakaf, maka sekarang programnya betul-betul program wakaf, baik untuk membangun maupun pembebasan yang dimulai dari membangun yang dimulai dari masjid, dan kelanjutannya yaitu ekolen dan juga pembebasan lahan di lokasi tersebut. Ya kira-kira seperti itu. Jadi Teteh yang menjelaskan, padahal yang Masya Allah, Masya Allah. yang ngelola proyeknya nanti Cinta Quran, kita yang wakafnya. Tapi insya Allah kita akan sama-sama, mudah-mudahan jamaah juga nanti bisa mendapat informasi yang lebih banyak. Kita sama-sama rencanakan ya di 2023, sehingga dukungannya mudah-mudahan bisa lebih kuat, dan mudah-mudahan pembangunannya bisa segera dimulai. Dan dari sejak awal, Amin. karena konsepnya sudah sentra Quranic Equivalent itu berada pada masjid, maka tata kelola baik ruang, pembangunan, aktivitas, manajerial, semuanya daripada masjid itu memang sudah akan dikonsepkan dari awal kan ya, sebagai sentra dari aktivitas umat ya, kira-kira seperti itu. Ya, Masya Allah, udah kebayang ya teman-teman betapa ngacainya kita, ngilernya kita ngelihat peluang amal soleh di depan mata ini. Insya Allah nanti di Quranic Equivalent itu akan dijadikan satu kawasan terpadu untuk semakin mendekatkan kita dengan Quran, dengan berbagai aktivitas yang ada di dalamnya, baik indoor maupun outdoor. Makanya tempat yang kita pilih adalah tanah wakaf yang diamanahkan oleh keluarga Teteh kepada Cinta Quran. Insya Allah wakaf dari orang solih akan kembali kepada orang-orang solih juga. Dan betul apa yang seperti Teteh sampaikan tadi, nggak mungkin ini dikerjakan sendirian, harus dikerjain bareng-bareng karena akan lebih terasa ringan. Dan karena project ini bukan project 1-2 M gitu ya teman-teman, sehingga butuh sekali support dari kita semuanya. Tapi saya malah mau balik kondisi gitu ya. Sebetulnya kita yang butuh project ini loh, bukan project ini yang butuh kita. Karena setiap project-project Allah, ya project-project Quran, itu nanti Allah akan tetapkan orang-orang yang memang udah terpilih di dalamnya. Pertanyaannya adalah apakah kita salah satu yang terpilih itu atau enggak sebetulnya. Makanya kita mesti nyodor-nyodorin diri kan ke Allah. Iya gitu deh. Kita nyodor-nyodorkan diri supaya kita dipilih. Jadi semua proyek-proyek Quran itu nggak butuh kita yang butuh proyek-proyek itu. Jadi begitu ada proyek itu di depan mata, ketika dia sampai ke telinga kita, dia sampai ke mata kita gitu ya, kita lihat, kita dengar, kita baca, kita lihat ya.
itu itu berarti Allah mau bilang ya kamu yang terpilih, termasuk teman-teman yang hari ini malam ini nonton di YouTube dan juga di live IG ini, ya berarti insya Allah mudah-mudahan kita yang saat ini Allah pilih, ayo ini kamu udah dengar ya informasi ini, kamu udah dengar ya ini peluang amal soleh, kamu udah dengar ya ini tuh peluang untuk nambahin saldo tabungan kamu di akhirat nanti, kamu udah dengar ya ini peluang juga untuk memberikan hadiah buat almarhum orang tua yang kamu cintai, kamu udah dengar ya gitu, kamu udah dengar ya, kamu udah dengar, terus apa lagi, ya udah langsung take action. Maka teman-teman semuanya, Iya. eh, lewat lewat informasi ini, lewat obrolan bersama dengan Teteh, kami berdua mewakili Cinta Quran dan juga Khadijati Foundation mau mengajak teman-teman semuanya untuk ikut ambil bagian menjadi salah satu yang insya Allah akan berkontribusi dalam menegakkan masjid di Quranic Ecoland. Insya Allah proses pembangunannya akan segera kita mulai karena ingin sekali, besar harapannya nanti ketika Ramadan sudah ada part yang bisa digunakan untuk tempat sholat bagi masyarakat yang ada di sekitar daerah Cigombong dan sekitarnya begitu teman-teman. Dan bagi yang ingin datang langsung, saya pengen lihat deh lokasinya kayak gimana, ada di mana gitu ya, boleh langsung lihat di Google Map aja. Ada Quranic Ecoland tulisannya, langsung dia menuju di titik yang tepat. Boleh langsung cus ke sana ngelihat kondisinya, ngelihat posisinya, ini proyeknya beneran atau enggak gitu ya, jangan-jangan ini proyek KW-KW, proyek bohongan gitu ya. Teman-teman boleh langsung datang ke sana dan lihat lokasinya langsung gitu ya. Dan jangan biarkan peluang ini berlalu begitu saja dari hadapan kita. Kadang-kadang karena kita bilangnya besok, 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 lama-lama kita jadi lupa. Mumpung sekarang kita masih punya waktu, yuk langsung diberikan wakaf terbaik dari kita. Karena apa yang kita wakafkan sesungguhnya itulah yang akan menjadi tabungan abadi kita nanti kelak di yaumil kiamah. Teteh, ini tuh pertanyaan terakhir di malam ini karena ternyata nggak terasa udah jam 9 malam. Kalau ngobrol sama Teteh tuh kayak gitu. Ngobrolnya kan berasa 15 menit, pas 9 jam. Ya Allah, udah 1 jam ya. Teh, ini kan apa ya, dalam kondisi sekarang gitu ya Teteh. Itu rasanya untuk 1 jam lebih ya. Untuk maksudnya gini Teh, itu tanah yang diwakafkan itu kan hampir 1 hektar ya Teteh. Itu kalau kita tang tingtung pakai nilai rupiah gitu kan lumayan ya Teh, dengan kondisi sekarang ya yang katanya tahun depan bakal resesi. Tapi ya jangan percaya teman-teman, karena bumi Allah ini luas, rezeki Allah tidak akan tertukar, jadi jangan pernah takut dengan kata-kata resesi. Terus juga rasanya gini, ya mendingan dijual aja deh, lumayan uangnya gitu ya, daripada diwakafkan. Kenapa kemudian Teteh, kemudian juga Kang Echa dan Ibu memilih untuk kemudian mewakafkan tanah ini gitu. Padahal ya itu tadi gitu ya, secara rupiah tuh lumayan gitu dananya gitu. Kenapa itu yang menjadi keputusan Teteh, dan mudah-mudahan ini menginspirasi siapapun kita yang malam ini menonton tayangan ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, tentu insya Allah akan lebih merasa kuat dalam beramal salih ketika kita lebih paham tentang ilmunya gitu ya. Dan ilmu itu akan membuat kita lebih ikhlas gitu di dalam melakukan, mungkin ya tentu karena proses di dalam menimba ilmu, proses juga di dalam berinteraksi dengan orang-orang salih ya, di dalam perjalanan hijrah ini dan menyaksikan tentang perjuangan, ya tentu tidak hanya sekedar perjuara penegak dakwah, pengurus umat, tapi juga saudara-saudara kita di berbagai wilayah dunia Islam ya, yang hidupnya masih penuh dengan kesulitan, kesusahan akibat penjajahan, penindasan dan lain sebagainya. Itu menjadi semangat gitu untuk amalan Teteh sendiri secara khusus dan keluarga pada umumnya, dengan mengambil pilihan yang memang berdasarkan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Pilihan itu akan lebih mendekatkan kita gitu ya kepada Allah dan Rasulnya. Ya tentu salah satu amalan itu adalah zakat, infak, wakaf, menjamin sesiapa yang melakukannya, dia meringankan beban kehidupan ini ya, meringankan beban saudara-saudara muslimnya, ya Allah tentu akan meringankan juga bebannya di hari akhir ya. Dan karena ayah sudah mendahului sehingga
harapannya Allah mengampuni, meringankan perjalanan ayah selanjutnya gitu ya. Dan juga kami yang masih tertinggal, mudah-mudahan tidak ketika wafat terbebani oleh ikatan-ikatan duniawi yang tidak selesai. Maka apa yang ada dan memang memungkinkan untuk dikelola sebagai wakaf, ya memang saat ini sudah Teteh ikhtiarkan ya. Apa-apa yang memang bisa dikeluarkan sebagai wakaf ya kita keluarkan sebagai wakaf. Tentu juga harapannya lagi adalah menguatkan barisan umat ya, karena dengan wakaf, infak, zakat, sodakoh, ini sebetulnya kan kita menciptakan jejaring pengaman juga bagi umat kan, ya, memberikan sesuatu kepada umat, umat ya, yang menerima hasilnya adalah umat, ya ini suatu amalan dan juga apalah ya dalam kehidupan untuk memperkuat barisan umat. Ya harapannya seperti itu. Mudah-mudahan kawan-kawan yang diskusi malam hari ini bisa mengakses ya Instagramnya, informasinya. Umu Sajat sudah sampaikan pada kolom komen di bawah, dan sekaligus mensyiarkannya, mengabarkannya. Mudah-mudahan akan lebih banyak dukungan yang datang. Amin ya robbal alamin. Umu suaranya hilang. Sebentar. Kenapa ini kok suaranya? Iya, ternyata mic-nya dimatiin. Oh, kepencet ya. Kirain Teteh yang gaptek. Selalu langsung melihatnya kepada diri sendiri karena sadar kegaptekannya. Jadi kenapa ya ini suaranya hilang? Lagi mikir apa ya handphoneku kenapa ya? Ternyata Umu ya kali ini bukan Teteh. Ya Allah. Teman-teman langsung dicek ya Instagramnya, langsung datang ke Instagram @quranikekkoland, dan seperti yang Teteh sampaikan tadi, siarkan, di-share informasi ini, follow Instagramnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fatih, lapor, tugas sudah dilaksanakan. Oh, ini suami menyapa istri, suami menyapa istri lewat live Instagram ya. Jadi suaminya sedang menjaga keamanan dakwah di lokasi lainnya, jadi menyapanya lewat live Instagram nih. Assalamualaikum Ustadz Fatih. Lagi pinjam istrinya ya 1 jam lebih. Masya Allah, Masya Allah. Teteh kita ajak UFK gabung sebentar ya, 5 menit aja buat nyapa teman-teman yang ada di sini. Oh iya. Bismillah. Tahu konsepnya gimana ini? Ayo Pak, masuk Pak, coba. Ya, itu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teteh. Apa kabar? Ustaz, tahu nongol. Ini Umu yang pencet ya. Teteh mah kan gaptek. Alhamdulillah. Tahu caranya. Tapi barusan ternyata Umu loh yang salah pencet. Ini Kenapa ya kok live suaranya hilang sih Umu gitu. Ternyata Umu yang salah pencet. Ya Allah. Bukan Teteh. Teteh apa kabar Teh? Sehat Teh? Sehat ya Ustadz. Lagi di mana ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah insya Allah. Habis sharing sama Umu. Lagi di kota mana kah? Tentang masjid dan hidayah, tentang Quranik Ekkoland, tentang wakaf, tentang mengajak jamaah dukung. Mungkin mau nyampaikan juga kepada jamaah supaya jamaah juga memberi dukungan. Iya Teh, memang kan Nabi SAW ketika pertama kali hijrah, yang dibangun bukan pasar, yang dibangun bukan gedung, yang dibangun pertama kali adalah masjid ya Teh ya. Masya Allah. Berarti kan masjid itu ada dalam hati dan pikirannya Nabi ya. Nah, jadi iya betul tadi. Berarti kan kalau begitu kita juga begitu harusnya ya Teh. Pingin banget punya masjid, pingin banget bangun masjid, pingin banget kita itu
memiliki satu kawasan yang pasti masjid itu menjadi awalnya. Makanya kami di Cinta Quran itu, alhamdulillah Teh, doanya Teteh dan teman-teman semuanya, kita sudah bangun masjid yang pertama di Bintaro, Cinta Quran Center. Nah, sekarang kita mau bangun masjid yang kedua di tanah wakafnya Teh Peggy di Cigombong. Nah, teman-teman semuanya, insya Allah masjidnya udah didesain, desainnya keren banget ya. Dan ternyata Teh, Insya Allah. masyarakat daerah sana itu nggak punya eh, masjid, jadi mau ke masjid jauh. Nah, makanya kita bangunin aja deh masjid ya Mi di sana gitu ya. Alhamdulillah sudah ramai yang berwakaf Teh. Kita akan pancang tiangnya insya Allah akhir tahun ini sudah mulai tegak. Dan mohon doanya ya Umi dan Teteh dan semua teman-teman. Mudah-mudahan Ramadan tahun depan ya 2023 malah sudah jadi masjidnya. Bismillah ya. Nah, tadi Umi sama Teteh udah cerita ya tentang masjid ya. Udah. Masya Allah, Alhamdulillah. Teteh lagi di mana ya? Kelihatannya sinyalnya ada kendala. Lagi di rumah. Oh, di rumah. Cuma memang terakhir sinyal Teteh agak biarpet. Ya, makanya udah, alhamdulillah. Iya, sinyalnya kan. Iya, sinyalnya. Ini memang kita tadi rencananya udah mau udahan ini Abi, karena udah nggak terasa udah 1 Agak jam ngobrol sama delay Teteh kayak. tadi. Ya, banyak ilmu baru kayak biasa lah kalau ngobrol sama Teteh kan pasti banyak ilmu baru ya yang didapat ya. Iya dong. Teteh itu kaya ilmu dan kaya pengalaman. Allahu Akbar. Nah, itu yang susah untuk ngejarnya itu kayak ilmu kayak Oh gitu. pengalaman. Nah, bagaimana ini caranya biar sih? Oh, pakai ini deh. Kan nggak tahu cara mencetnya nih. Kan itu dia. Abi ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup? Nggak ada. Cukup ya? Bismillah. Cuma tadi pingin tiba-tiba masuk aja. Dan Teteh kaget. Teteh, kita cukupkan ya sampai di sini. Jazakillah sanul jazah, Teteh udah berkenan meluangkan waktu bersama kami. Teteh udah muter-muter udahlah kayaknya udah waktunya kita tutupin. Abi, hati-hati di jalan ya. Ya, biar Teteh istirahat ya, insyaallah. Iya. Baik, Ya. teman-teman semuanya, ini saya tutup sampai di sini. Jazakumullah sanul jazah sudah berkenan ikut di obrolan saya bersama dengan Teteh Peggy Melati Sukma Khadijah dan juga Ustadz Fatih Karim yang muncul ya melengkapi insya Allah perbincangan kita di malam hari ini. Dan tautkan selalu hati kita di masjid, jadikan diri kita sebagai pewarisnya Rasulullah SAW yang selalu hatinya juga terpaut dengan masjid. Maka bangunan pertama yang beliau dirikan di muka bumi ini adalah masjid. Jangan mau kalah gitu ya. Dan insya Allah kita bersama-sama akan menjejakkan prasasti hidup kita. Salah satunya adalah di Masjid Quranik Ekoland yang insya Allah akan segera dibangun oleh Cinta Quran Foundation di tanah wakaf dari Teteh Peggy Melati Sukma Khadijah bersama dengan keluarga beliau. Bagi teman-teman yang ingin langsung datang, betul, bagi teman-teman yang mau langsung datang, pengen lihat deh ini lokasinya beneran atau cuma bohongan, boleh langsung ya cek di Google Map Quranik Ekoland. Nah, teman-teman bisa langsung datang ke sana, lihat lokasinya ya. Siapa tahu yang tadinya mau wakafnya cuma 100 juta bisa jadi 1 miliar begitu ngeliat lokasinya. Wah, ini memang harus benar-benar, ini saya harus naruh nih harta terbaik saya ada di sini, karena kapan lagi, di mana lagi ya. Insya Allah kami tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk di-share, kemudian juga di like ya. Tayangannya ada di live YouTube Cinta Quran TV, boleh di-share sebanyak-banyaknya, dan juga insya Allah akan saya simpan di feed Instagramnya Ummu Sajat. Pamit dulu ya semuanya. Jangan simpan di hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan disimpan di hati.